Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut hari ini pendengar edisi Sabtu 20 Juni 2026. Penonton dan pendengar, kita jumpa kembali dalam Intisar Lintas Berita Magota edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Yelin Salviani. Dan informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Berita yang pertama, pendengar, Pangdam Maijen TNI Mirza Agus mengatakan peringatan HUT Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum perkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun HUT ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirza Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Maijen TNI Mirza Agus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih dipercaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Tondano, kegiatan di Talau, Kesange dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobi Sambeka melaporkan. Berita selanjutnya, pendengar, Wamenkumham IMIPAS Oto Hasibuan hadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Samratulangi Manado mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Samratulangi Manado, mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Otto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal. Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini kita sudah lakukan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi ada paradigma. Kalau dulu paradigmanya retributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami bisa melihat bahwa pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali. Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo resmi dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencanangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat, cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi, agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya. Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan
Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah per rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Pone Pelango sama Kota Gorontalo. Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berita selanjutnya masih dari Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS, Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS, mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17. Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS 17. Ada 2 yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa PENAS 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo siap dilaksanakan. Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan PENAS akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Baik, pengamanan kami sudah siapkan 786, sementara ya karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk gabungan pengamanannya, ring 1, ring 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa. Kemarin terakhir sudah 4. Diharapkan saya himbau kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul, karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga, mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Tapi himbauannya tadi bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua nih, NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya
unjuk rasa memang tentunya akan mengganggu. Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sopyan Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta. Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Pak Gubernur, KTNA, dan pemerintah pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri 500-an kabupaten kota, kapan lagi kita dapat? Mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan. Pertama, pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi dan seluruh ya. Ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan, dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak Kapolda. Terima kasih. Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limpoto, setelah itu bergeser ke Limpoto Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah. PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limpoto, Kabupaten Gorontalo. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasriansa Mahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili. Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Juli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili. Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain. Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Lenggade melaporkan. Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari, mengatakan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati belum lama ini. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru. Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita dihadapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif. Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan. Dari tahunnya kita menuju ke Talaut. Aksi nekat 3 wanita yang membobol sebuah warung di Melangguane Timur akhirnya berujung jeruji besi. Unit Reaksi Cepat URC bersama Uniti Peter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan 3 wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melangguane Timur, Kecamatan Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar mengungkapkan aksi pencurian ini diduga dilakukan dalam 2 waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2 juta, 1 unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng. Laporan warga yang telah kami terima, kami tindak lanjuti dan saat ini telah kami amankan 3 orang yang diduga pelaku. Dan saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman, masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lain sehingga kami bisa mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat mentersangkakan atau meningkatkan perkara ini pada tingkat penyidikan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua. Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih berita dari Talaut dan sekaligus berita terakhir kita di Lintas Berita Magota. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya.
Weli Tita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya. Pada angkutan tol ini, menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut. Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah di 18 lebih. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini ya, saya udah berusaha untuk masyarakat tanam rica, macam rica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam minyak goreng sama beras. Ya, sedari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat, Pak. Kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu, kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di talaut. Artinya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsen juga saya kira. Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tohnata Laut sepekan hari ini di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.